Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan BAD 2 YN Curug. Pada kesempatan ini, saya mempresentasikan tentang video pembelajaran PPL 1 menggunakan mode pembelajaran problem based learning dengan metode ajar pada materi sholat kelas 4 SDN 3 Perseksu tahun 2024-2025. Terima kasih. Kiri kanannya dulu kalau ada sampah, lihat ke bawah, lihat ke samping. Setelah itu bajunya dirapikan terlebih dahulu, kalau belum rapi dimasukkan dulu. Kalau sudah, silakan doanya dipimpin terlebih dahulu. Silakan buka kelas. Mari kawan-kawan, sebelum belajar, marilah kita membaca doa. Semoga apa yang kita doakan, kita panjatkan pada hari ini, pelajaran kita menjadi lancar, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Seperti biasa, kita membaca surat-surat pendek. Yang pertama itu surah Al-Kautsar, yang kedua surat Al-Ikhlas. Ikuti Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna selanjutnya, untuk menumbuhkan rasa nasional kita menyanyikan lagu wajib nasional yaitu Halo Halo Bandung. Semuanya diharap untuk berdiri. Silakan berdiri. Jumpa dengan kau.
Alhamdulillah berarti masih semangat. Ya, sebelum materi pembelajaran, Ibu mau bikin kesepakatan kelas untuk setiap kelompoknya ya. Nah, kelasnya apa? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sepakat? Sepakat. Kalau melanggar berarti kena hukum. Minggu belakang kita belajar tentang rukun iman. Sekarang Ibu mau tanya, masih ingat nggak pengertian rukun iman? Coba akuin. Pengertian rukun iman yaitu percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah. Kita percaya nggak sama Allah? Percaya. Ada nggak Allah itu? Ada. Yakin nggak Allah itu ada? Yakin. Kita lanjut ke materi. Silakan kalian untuk melihat video setelah ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Adik-adik, kali ini kita akan mempelajari tentang keutamaan sholat. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan kalian mampu memahami keutamaan sholat. Sebelum dilanjutkan, untuk mendukung channel ini, jangan lupa like dan subscribe ya. Nah adik-adik, kita akan langsung masuk kepada materi keutamaan sholat. Keutamaan bisa diartikan dengan kelebihan dari yang lain. Apa saja sih keutamaan sholat? Jangan sampai kita sholat hanya karena disuruh saja ya. Yang pertama, sholat itu termasuk rukun Islam. Hanya ada 5 ibadah yang termasuk rukun Islam, dan diantaranya adalah sholat. Sholat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Kemudian yang kedua, sholat diwajibkan atas muslim atau muslimah yang perintahnya disampaikan oleh Allah secara langsung. Pada peristiwa Isra Mi'raj yang terjadi pada tanggal 27 Rajab, Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah sholat langsung dari Allah tanpa melalui malaikat Jibril sebagaimana ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian yang ketiga, sholat merupakan amal perbuatan yang pertama kali akan ditanya pada hari kiamat. Sebagaimana hadis Nabi menyatakan, sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Hadis riwayat At-Tirmizi, An-Nasai, Al-Baihaqi. Kemudian yang selanjutnya, sholat termasuk amal yang paling disukai oleh Allah. Hal ini juga terdapat dalam hadis Nabi dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bercerita, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, amal apa yang paling dicintai Allah Ta'ala? Beliau atau Rasulullah SAW menjawab, sholat pada waktunya. Lalu apa lagi? Tanyaku. Beliau pun menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian apa lagi? Tanyaku lebih lanjut. Maka beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Jadi kita harus tahu juga keutamaan tentang sholat. Tadi kalian sudah menonton video. Apa keutamaan yang pertama? Kita tercegah dari perbuatan keji dan munkar. Kemudian apa lagi kira-kira? Utamanya kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari segala perbuatan dosa. Tadi sudah jelas sekali keutamaan sholat, karena itu adalah kewajiban bagi umat Islam. Berapa jumlah sholat yang harus kita kerjakan? Ada 5 waktu dalam sehari semalam. Kemudian berapa jumlah rakaat sholat yang harus kita kerjakan? 17 rakaat. Kemudian kita harus tahu
tahu juga itu rukunnya. Kita tahu harus berapa banyak rukun yang harus kita kerjakan. Itu ada berjumlah 13 rekan. Yang pertama apa? Niat di dalam hati untuk melaksanakan sholat karena Allah. Iya, yang kedua. Berdiri bagi yang mampu. Ketiga. Mengucapkan takbiratul ihram. Yang keempat. Membaca surah Al-Fatihah setiap rakaat. Yang keenam. Rukun sunnah. Yang ketujuh. Istirahat. Iya, kedelapan. Duduk di antara dua sujud. Antara dua sujud. Kesembilan. Kesepuluh. Kesebelas. Kedua-belas. 13. Iya, ada 13 rukun yang harus kita kerjakan. Kemudian waktu sholat itu harus kita ketahui juga, ya. Ada yang pertama itu sholat subuh dikerjakan pada waktu sholat subuh dikerjakan terbitnya fajar hingga sudah subuh sholat apa? Zuhur dikerjakan pada condongnya matahari ya hingga masuknya waktu asar. Yang ketiga sholat asar setelah sholat dikerjakan pada setelah sholat zuhur sebanyak 4 rakaat. Sudah zuhur itu lanjut ke sholat berapa rakaat? Kapan dikerjakannya sholat maghrib? Waktu senja. Terakhir sholat isya berapa rakaat? 4 rakaat. Dikerjakan pada waktu sesudah sholat maghrib hingga terbit fajar sebanyak 4 rakaat. Nah, itu kalian harus mengetahui tentang sholat, tentang waktu-waktunya sholat, dan kita sudah belajar juga rukun-rukun sholat dan keutamaan sudah dibahas dalam video ini tadi. Kita kalau melaksanakan sholat itu akan terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Yang keji itu bagaimana? Yang tidak baik. Dengan adanya kita mendirikan sholat, insya Allah kita akan didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari materi yang sudah kita lihat, kita tonton, tadi Ibu juga sudah menyampaikan. Ibu mau tanya, ya, kelompok Nabi Adam. Nah, kelompok Nabi Adam, jumlah sholat maghrib berapa rakaat? 3 rakaat. Ada yang bisa nggak mencontohkan bagaimana gerakan takbir? Iya, coba Andir maju ke depan. Nah, ini contohnya berdiri tegak, ya. Kalau gerakan takbirnya gimana? Ya, coba. Iya, Allahu Akbar. Ini namanya takbir. Coba lanjutkan dengan doanya. Allahu Akbar Nabi. Boleh ikut semuanya? Alhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajadu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal muslimin. Inna sholati wa nusuki wa mahayaya wa mamati
tadi kita belajar tentang rukun-rukun sholat tadi ya. Coba rukun sholat yang kedua. Siapa yang bisa jawab rukun sholat? Ya, Airin silakan. Berdiri bagi yang mampu. Berdiri bagi yang mampu. Betul? Betul. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan. Nah, nanti Ibu mau kasih tugas resume selanjutnya. Untuk lebih semangat, kita breaking dulu ya. Silakan untuk berdiri di barisan. Tugas tiap kelompoknya ya. Silakan keluarkan lembar kertas, semuakan itu rukun sholat. Ya. Kelompok Nabi Adam sudah ada yang itu, kertasnya sudah. Silakan ditulis, dirisumekan, dikerjasamakan sama kelompoknya, membuat resume tentang rukun sholat. Nanti setiap kelompok mempresentasikan maju ke depan, membacakan hasil ke depan. Silakan dikerjakan. Nah, sekarang kita lanjut ke presentasi setiap kelompoknya ya. Silakan kelompok Nabi Adam untuk maju ke depan, presentasikan hasil belajarnya. Silakan maju. Ya, semuanya maju. Nah, yang lainnya mendengarkan ya. Nanti gantian. Jadi kelompok Nabi Muhammad, kelompok Nabi Ibrahim. Rukun sholat yaitu sebagai berikut. 1. Niat di dalam hal untuk melaksanakan sholat karena Allah. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Mengucapkan takbiratul ihram. 4. Membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaat. 5. Rukuk dengan tuma amal. 6. I'tidal. 7. Sujud 2 kali dengan tuma amal. 8. Duduk di antara dua sujud. 9. Duduk tasyahud dengan tuma amal. 10. Membaca tasyahud akhir. 11. Membaca sholawat. 12. Memberi salam. 13. Menetipkan rukun. Ya, terima kasih kelompok Nabi Adam. Tepuk tangan untuk kelompok Nabi Adam. Sudah menampilkan presentasinya dengan bagus. Nah, tadi ya Nana sudah mempresentasikan setiap kelompoknya itu resume tentang rukun sholat. Berapa rukun sholat tadi? 13. Diawali dengan niat dan ditutup sampai 13 urutannya itu dengan tertib. Semoga kalian bisa mempraktikkan sholat ini di rumah, belajar lebih banyak lagi bagaimana tadi sudah diterangkan niatnya, berdiri tegaknya, niat sholatnya bagaimana, waktu-waktu sholatnya sudah diterangkan. Karena sholat itu adalah keutamaan yang harus kita dahulukan sebagai seorang muslim, kewajiban bagi seorang muslim. Karena kewajiban itu kita harus mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan rukun-rukun itu kalian lebih mempelajarinya lebih tahu lagi untuk kegiatan di pelajaran berikutnya. Harus ditekankan lagi, harus mempraktikkan lagi, dan praktiknya
harus bisa dikerjakan di rumah. Nah, sebelum ditutup dengan kegiatan ini, Ibu mau tanya sekali lagi, rukun sholat itu berjumlah 13 rakaat. Diawali dengan niat, ditutup dengan salam. Tadi gerakannya sudah ditampilkan oleh kawan kita Andin tadi. Bagaimana takbir? Gerakannya, berdirinya bagaimana? Kalian sudah tahu. Utamanya itu adalah mencegah perbuatan keji dan perbuatan munkar. Tadi sudah Ibu menyebutkan bahwa semuanya adalah kewajiban bagi umat Islam. Kalian pulang dari sekolah ini belajar, praktek di rumah, mengerjakan sholat di rumah. Dari sebanyak 5 waktu itu harus dikerjakan di rumah. Nah, untuk pembelajaran pada hari ini kita tutupkan sampai di sini dulu. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf, pada Allah Ibu mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, bukunya dikemas, pimpin doa dulu terlebih dahulu. Mari kawan-kawan sebelum pulang marilah kita membaca doa. Silakan duduk, berbaris, salaman sekalian. Mulai dari kelompok Nabi Muhammad yang rapi. Silakan pulang, hati-hati di jalan ya.